Aceh, provinsi paling ujung Pulau Sumatera, dekat dengan jalur transportasi laut internasional. Bahkan pada saat Belanda mendirikan Colon Station di kota Sabang, Aceh menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Aktivitas kapal di zona ekonomi eksklusif ini menggeliat hingga kini. Aceh juga dikenal dengan daerah rawan akan bencana yang mengancam penduduknya. Hampir 200.000 orang meninggal dunia dalam bencana gempa dan tsunami 2004 silam. Fasilitas serta sarana dan prasarana hancur. Tsunami juga menghancurkan gedung kantor SAR yang baru berdiri pada tahun 2004 yang berjarak beberapa meter dari bibir pantai Uleli. Kepala kantor SAR Muhammad Ramli, Carmen Tondang bagian tata usaha, dan Sofyan, staf kantor SAR, meninggal dunia dalam tragedi memilukan itu. Di tengah kondisi bencana tsunami, kantor SAR tetap beroperasi dan tim SAR terus memberikan pertolongan bagi para korban, baik yang masih tertimbun reruntuhan maupun melakukan evakuasi orang meninggal. Jadi saat kejadian kantor kita kebetulan belum ada kantor, masih menumpang di kantor Bea Cukai di Pelabuhan Uleli juga. Kemudian di samping kantor Bea Cukai itu memang kita sudah terbangun kantor baru yang akan diresmikan, rencana mau diresmikan juga oleh pejabat Basarnas. Tapi kenyataan menyatakan lain, setelah musibah hancur semuanya bangunan yang akan diresmikan tersebut. Kini, SAR Banda Aceh telah memiliki kantor baru yang berada di Jalan Sultan Malikus Saleh, nomor 108 Longraya, Banda Aceh. Pada tahun 2014, kantor SAR Banda Aceh menjadi kelas A dengan personil 101 orang dan ditempatkan di beberapa pos SAR dan kapal SAR. SAR Banda Aceh juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan lengkap. Aceh sebagai salah satu daerah rawan bencana yang mengancam seperti gempa bumi, banjir, longsor gelombang ekstrim, air pasang, kebakaran lahan hutan, angin puting beliung yang dapat membahayakan. Untuk mengatasi dampak dari bencana, kantor SAR mampu membangun koordinasi dan pengendalian bersama-sama dengan lintas sektor di Aceh dalam memberikan bantuan bagi para korban bencana. Kantor SAR Banda Aceh hadir dalam setiap penyelenggaraan operasi SAR yang dilakukan terhadap kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Untuk menghadapi kondisi bencana dan kondisi yang membahayakan, kesiapan fisik maupun mental anggota SAR terus ditingkatkan dengan beragam latihan rutin. SAR Banda Aceh selalu siaga dalam semua kondisi. Jadi kesiapsiagaan kita ini harus kita tingkatkan. Walau dalam kondisi normal pun kita harus siap siaga, baik itu prasarana maupun SDM-nya. Kemudian kesehatan ini mereka harus jaga. Di samping kita ada program setiap hari untuk pembekalan dan menjaga stamina itu. Pelayanan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan, Search and Rescue atau SAR, bagi korban kecelakaan pesawat udara, kapal, dan bencana maupun kondisi membahayakan manusia, maka masyarakat bisa menghubungi kantor SAR Banda Aceh dengan menggunakan telepon, radio komunikasi, email, atau datang langsung ke kantor SAR. Setelah laporan diterima, dicatat, lalu disampaikan kepada Kepala Jaga Harian atau Kagahar, kemudian data dikumpulkan dan dianalisa untuk proses perencanaan dalam pelaksanaan operasi SAR. Penyelenggaraan komunikasi sebagai sarana untuk melakukan fungsi deteksi terjadinya kecelakaan, bencana, fungsi komando dan pengendalian operasi, serta membina kerjasama untuk koordinasi selama operasi SAR berlangsung. Kemudian Kagahar mempersiapkan personil serta peralatan lengkap dan siap menuju lokasi kecelakaan atau bencana.
Misalnya pada keadaan gempa beberapa waktu lalu, kantor SAR Banda Aceh beserta TNI, Polri, BPBD, serta dibantu oleh potensi SAR lainnya terus melakukan pencarian terhadap korban gempa yang berkekuatan 6,5 skala Richter yang terjadi di Kabupaten Pidijaya. Sejumlah bangunan runtuh seperti ruko milik Haji Jailani. Dia bersama istrinya tertimbun dalam reruntuhan. Pasca kejadian, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian terhadap 2 korban yang diketahui tertimbun di dalam reruntuhan bangunan. 5 unit alat berat dikerahkan ke lokasi pencarian. Kedua korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan dan kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk dikebumikan. Di mana wilayah kerja kantor SAR Banda Aceh adalah sangat luas sekali dan sangat sulit dijangkau dari posisi kantor SAR Banda Aceh, sehingga kami membentuk pos-pos di seluruh Aceh yang menyebar dari barat ke timur dengan fungsi apabila terjadi musibah atau kondisi membahayakan manusia di wilayah tersebut sudah langsung bisa tertangani secara langsung tanpa harus memberangkatkan tim dari Banda Aceh. Kantor SAR Banda Aceh dipersiapkan untuk menangani berbagai kecelakaan pesawat udara, kapal, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Seperti di jalur perairan transportasi internasional yaitu Selat Malaka dan Samudra Hindia, di mana sering terjadi kecelakaan kapal seperti kapal atau boat lost contact, medical evacuation, man overboard. Bila ada orang sakit di kapal yang sedang melintas, kapal SAR Banda Aceh atau KN SAR Kresna siap untuk melakukan medical evakuasi. Biasanya di Selat Benggala dengan jarak 6 mil dari pelabuhan Uleli Banda Aceh menjadi lokasi penjemputan. Kapten kapal SAR terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi setiap adanya medivac. Lalu tim yang sudah disiagakan di pelabuhan bergerak bersama tim dari Satuan Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, TNI AL, dan Bea Cukai menuju lokasi evakuasi. Tak setiap hari kondisinya mudah dilalui. Tim SAR acap kali berhadapan dengan gelombang tinggi Samudra Hindia. Tak jarang cuaca ekstrim. Bahkan tim SAR juga harus menembus hujan deras dengan resiko yang tak mampu diprediksi secara tepat. Dengan bekal pengalaman seringnya operasi SAR di laut, serta kemampuan dan kekompakan tim membuat rintangan menjadi mudah di lapangan. Setiap medical evakuasi berjalan dengan baik. Ada beberapa kasus penanganan medikal evakuasi terhadap beberapa kapal yang saat itu terkendala dengan cuaca ekstrim. Namun dengan semangat yang tinggi, teman-teman di kapal, ABK, dan seluruh yang ada terkait, kita tetap melaksanakan medikal evakuasi. Kita usahakan semaksimal mungkin, walaupun pada saat itu pernah pengalaman cuaca 2 hingga 3 meter. Bahkan angin bisa berkecepatan 50 hingga 60 knot. Kita bisa melakukan penyelamatan. Alhamdulillah, semua misi dapat kita laksanakan dengan baik. Cuaca keadaan tidak mengizinkan lagi, bot saya juga nggak hidup. Ternyata saya dibawa arus ke lewat Sabang menuju utara. Jadi saya dapat bantuan oleh SAR waktu itu sekitar ketemu kami jam 2:30 malam daerah Laut Bebas. Andainya kalau tidak ada SAR yang membantu kami, nasib kami juga nggak tahu apa masuk daerah orang, apa kami meninggal atau apa, itu Tuhan yang tahu. Selain di permukaan laut, tim SAR Banda Aceh memiliki seorang penyelam perempuan senior dengan rekam jejak serta prestasi yang membanggakan. Selalu berada di garis terdepan bila memerlukan penyelamatan di dalam air. Kebetulan saya rescuer perempuan yang memiliki sertifikasi selam. Dari tahun 2002 saya gabung di Basarnas, masih sebagai potensi SAR.
tapi sudah sebagai penyelam. Jadi tahun 2002 saya ditarik ke kantor SAR Banda Aceh membantu rescuernya Basarnas Aceh untuk melakukan operasi SAR, lebih khususnya ke musibah orang tenggelam. Untuk mengejar response time, telah dibentuk 5 pos SAR dari 1 pos siaga SAR. Tugasnya meliputi pelaksanaan siaga SAR, pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR terhadap kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, bencana, kondisi membahayakan manusia, serta berkoordinasi dan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR. 6 pos SAR yang ada di Aceh meliputi Pos SAR Melabu, Langsa, Kutacane, Simelu, Sabang, dan Pos Siaga SAR Biren. Pos SAR tersebut merupakan satuan kerja non-struktural bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah tanggung jawab kantor SAR Banda Aceh. Pos SAR dibentuk berdasarkan tingkat kerawanan kecelakaan dan bencana agar pertolongan dapat segera dilakukan. Setiap pos SAR memiliki potensi SAR yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan jasa SAR, yakni Satuan Tugas atau Satgas SAR. Hingga kini, kantor SAR Banda Aceh telah dibantu oleh 21 organisasi Satuan Tugas atau Satgas SAR di beberapa kabupaten kota dengan tujuan dapat membantu tugas kantor SAR Banda Aceh di bidang pelayanan jasa pencarian dan pertolongan. Bahkan kantor SAR Banda Aceh juga mensosialisasikan tentang keselamatan ke sekolah-sekolah. Ketika menerima info tentang kecelakaan, Pos SAR Melabu melakukan prekom dan ekskom serta koordinasi dengan potensi SAR yang ada, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian melaporkan ke kantor SAR Banda Aceh. Pelatihan untuk Satgas SAR, potensi SAR. Latihan ini untuk meningkatkan kemampuan melakukan teknik pertolongan pertama pada korban kecelakaan, mampu melakukan teknik evakuasi korban di medan vertikal, mampu melakukan pencarian dan pertolongan di gunung, hutan, mampu melakukan teknik pertolongan di air tingkat dasar, memiliki pengetahuan dan keterampilan pendukung operasi SAR. Dalam penyelenggaraan operasi SAR terdapat 5 tahapan, yaitu awareness stage atau tahapan kekhawatiran, initial action stage atau tahapan kesiagaan, planning stage atau tahap perencanaan, operation stage atau tahapan operasional. Di prinsip SAR itu adalah cepat dan benar serta aman. Semakin cepat berita itu sampai di SAR, semakin cepat kita memberikan respon, semakin besar peluang korban itu bisa diselamatkan. Nah, itu. Kemudian keberhasilan ini banyak ditentukan oleh yang pertama adalah profesionalisme dari anggota seluruh Badan SAR Nasional. Kemudian yang kedua adalah kesiapan peralatan, ya, termasuk kapal kita dan alut-alut yang lain ini harus selalu ready. Ketika ada kebutuhan itu harus selalu siap untuk digerakkan. Yang ketiga adalah mekanisme di dalam kegiatan operasi ini. Yang keempat adalah kerjasama atau kekompakan di dalam kegiatan operasi, baik itu di internal Basarnas maupun kerjasama kita dengan potensi SAR. Ini semakin solid kita di dalam kerjasama, semakin besar peluang keberhasilan di dalam operasi SAR.